Ayo lawan radikalisme, jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Rumah Moderasi Mojokerto dalam konten amputasi doktrin takfiri. Saya Ali Imron dan saya Lutfi Teguh Oktavianto, mantan napi teroris bom Surabaya. Saya Sutrisno, ex-napiter bom Surabaya. Konten kali ini kami rujukkan kepada wasiat Allah kepada manusia untuk berbuat baik dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ada 3 ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Ankabut ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan Allah berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua dalam ayat 14 surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah berwasiat kepada manusia akan orang tuanya. Allah memberikan alasan agar manusia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dia, ibunya yang melahirkan dia, kemudian menyusui sampai menyapihnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk. Bukan hanya ibu, meskipun tidak disebutkan, tetapi bapak juga memiliki susah payah mencari nafkah, memberikan penghidupan kepada anak-anaknya, mendidiknya, memasukkannya ke dalam jenjang-jenjang pendidikan. Ayat ini ada ungkapan anishkurli wali walidaik, agar manusia yang pertama bersyukur kepada Allah, dan setelah bersyukur kepada Allah, manusia harus bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ayat yang ketiga dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan Allah berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah, Tuhan yang maha mencipta, maha kuasa dan pemilik segalanya, memberikan wasiat, berarti perintah yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Demikianlah Islam, demikianlah Al-Quran, dan demikianlah sunnah. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan bersyukur atas segala apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Aneh, ada kajian dengan label Islam, bahkan dengan klaim bahwa dirinya Islam yang kafah, yang suka menuduh kepada orang lain sebagai pelaku kesesatan-kesesatan dalam bentuk bid'ah. Kajian mereka mengarahkan mereka-mereka yang mengikuti kajiannya untuk suka mengkafirkan bahkan kepada ayah dan ibunya. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik.
kepada orang tua. Tidak hanya yang beriman, tetapi yang tidak beriman pun diperintahkan Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Inilah makna ungkapan wawassoinal insana. Jadi kata wawassoina gandengannya adalah dengan al-insana, bukan dengan allazina amanu atau ya ayyuhal muslimun, tidak. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, memerintahkan bersyukur kepada orang tua, tetapi kajian-kajian yang berisi propaganda mendidik mereka untuk suka mengkafirkan ayah dan ibu, jelas bertentangan. Inilah kajian-kajian yang isinya sesungguhnya adalah propaganda. Kajian-kajian yang di dalamnya telah ditanami virus-virus untuk menghancurkan Islam oleh kelompok-kelompok konspirasi global. Akhirnya, terutama kepada adik-adik yang masih berusia remaja, para siswa tingkat SMA, juga mahasiswa-mahasiswa, apabila kalian menemukan atau mengikuti kajian, kemudian di dalamnya ada ajaran untuk suka mengkafirkan orang lain dan mengkafirkan orang tua, maka 3 ayat silahkan dibaca, silahkan disimak maknanya dengan seksama. Boleh menggunakan Quran terjemah, bahkan boleh Quran terjemahnya dari meminjam kepada saudara, teman, atau kepada orang lain. Silahkan diresapi ketiga makna dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Ayat 8 surat Al-Ankabut, ayat 14 surat Luqman, dan ayat 15 surat Al-Ahqaf. Bahwa ayat-ayat ini sama sekali tidak membenarkan seseorang untuk mengkafirkan orang tua. Karena dengan mengkafirkan orang tua berarti bukan perbuatan baik, tetapi adalah perbuatan yang menyakitkan kepada kedua orang tua. Kajian yang membawa kalian untuk tidak segan-segan mengkafirkan adalah kajian yang mesti segera disimpulkan sebagai kajian yang berisikan propaganda. Semoga apa yang saya sampaikan untuk sementara ini bisa memberikan berkah bagi kita bersama, bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah di lain kesempatan ayat-ayat ini masih harus dilanjutkan, terutama dalam surat Luqman ayat 14. Masih ada lanjutannya yang bisa kita kaji bersama-sama untuk membebaskan diri kita dari upaya-upaya jahat para pelaku propaganda-propaganda yang menghancurkan Islam dan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, radikalisme no way. Terima kasih untuk konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.